Shalom, keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini bersama saya. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat hari yang Kau beri, buat napas kehidupan, buat berkat-berkat-Mu yang tercurah, buat segalanya ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau membaca sebagian firman-Mu di dalam renungan pagi hari ini, kiranya hikmat yang daripada-Mu Tuhan boleh menerangi pikiran dan hati kami hingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Beberapa minggu ini khotbah yang disampaikan Bapak Gembala kita masih mengenai perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Kita sudah belajar tentang gandum berasal dari benih yang baik, yang akan menghasilkan buah-buah yang baik. Pagi ini kita juga akan membahas tentang ilalang yang malang, yang menjadi judul renungan pagi hari ini, yaitu ilalang yang malang. Di dalam Matius 13 ayat 25 dikatakan bahwa, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita mendapati keadaan atau situasi yang selalu bertolak belakang. Misalnya, ada yang cantik atau tampan, ada yang buruk. Ada yang pandai, ada yang kurang pandai. Ada yang rajin, ada yang kurang rajin. Ada yang indah, ada yang tidak indah. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang kaya, atau ada yang kurang kaya. Ada terang atau siang, dan ada gelap atau malam. Semuanya itu selalu muncul silih berganti atau bahkan berdampingan dan bersamaan di sekitar kehidupan manusia sejak zaman dahulu kala. Dalam kehidupan orang percaya, kita juga mendapati orang-orang yang mengenal Tuhan dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang setia dan tidak setia. Yang rajin beribadah dan malas beribadah. Yang rajin membaca firman dan malas membaca firman. Orang-orang yang berdoa dan malas berdoa. Orang-orang yang selalu bersyukur dan ada juga orang yang selalu bersungut-sungut atau tidak bersyukur. Ada yang beriman dan ada yang kurang beriman. Semuanya itu juga sudah ada sejak zaman penciptaan, zamannya Adam dan Hawa. Dan ini pun masih berlangsung sampai sekarang. Yang dimaksudkan dengan ilalang yang malang adalah orang-orang yang berada di luar Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang membuat kejahatan. Orang-orang yang kerjaannya mengintimidasi. Orang-orang yang selalu membuat keonaran. Orang-orang yang menjadi provokator. Yang menebar pengaruh buruk. Orang-orang yang merayu, menggoda untuk menjatuhkan iman orang percaya. Di dalam hidup ini kita sebagai anak-anak kerajaan Allah hidup, tumbuh dan berkembang secara berdampingan dengan anak-anak si jahat yang disebut adalah ilalangnya. Tidak ada pembatas, tidak ada zona kecuali hati dan iman orang-orang yang percaya teguh. Musuh yang kita sebut sebagai ilalang ini pada waktunya akan dibinasakan. Di dalam Matius 13 ayat 30 ada sepenggal kalimat yang berkata, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Jadi dapat diartikan bahwa ilalang ini akan menerima kemalangannya, yaitu dibakar dan habis menjadi debu. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus akan mengutus para malaikatnya untuk mengumpulkan dahulu lalang itu dan mengikat berberkas-berkas untuk dibakar, yaitu semua orang jahat, para pendosa, dan orang-orang yang masuk dalam daftar ilalang yang sudah saya sebutkan tadi.
Kemudian ia akan mencapakan mereka ke dalam kebinasaan kekal dengan nyala api yang tidak pernah padam. Dari sini kita dapat melihat bahwa yang disebut ilalang yang malang adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak si jahat. Yaitu semua kuasa kegelapan, roh jahat, setan, dan iblis. Mereka menebar pengaruh yang jahat, merayu dan menggoda orang-orang percaya di mana saja dan kapan saja. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk dalam kategori ilalang yang malang? Saya lanjutkan di dalam episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat renungan yang telah disampaikan ya Tuhan, mengingatkan kami bahwa ada ilalang yang malang yang akan jatuh ke dalam dosa dan akan dibakar. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami harus memproteksi diri kami untuk kami tidak menjadi ilalang yang malang. Tetapi kami boleh menjadi anak-anak terang yang menuruti setiap kehendak-Mu ya Bapak. Kami mau terus belajar untuk menyalibkan diri kami Tuhan, untuk memikul salib, di mana kami akan mendapat kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.